Halo, hai. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Anak-anak sudah siap untuk belajarnya? Sudah? Oke, yuk. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dan kita mau berdoa. Kita mau nyanyi dulu ya. Lagunya hari ini adalah tanda paku di kaki dan tangan. Ya, bisa? Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, asal percaya saja. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, asal percaya saja. Oke. Nah, Nana, sudah kita nyanyi, kita mau berdoa yuk. Oke. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa yuk anak-anak. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sin and give me your blessing, so that I can study well. In the name of Jesus, I pray. Amin. Oke anak-anak, berdoa sudah, bernyanyi sudah. Kita mau siap-siap untuk pembelajarannya hari ini. Hari ini subtemanya tentang bunga matahari. Bunga matahari atau bahasa Inggrisnya sunflowers ya. Ingat anak-anak, sebelumnya Ibu Nice mau kasih dulu videonya. Selamat menonton. Nah teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu bunga yang menurut saya bunganya cantik. Tanaman ini adalah bunga matahari. Bunga matahari merupakan tanaman introduksi yang berasal dari Amerika. Bunga matahari ini memiliki keindahan pada kelopaknya yang menghadap ke atas. Bunga ini mampu hidup pada daerah tropis maupun subtropis, bahkan pada dataran tinggi. Bunga ini mampu tumbuh 1-3 meter tergantung pada varietasnya. Memiliki batang tebal dan kuat. Biji bunga matahari dapat dimanfaatkan sebagai cemilan makanan ringan maupun diolah menjadi minyak nabati. Biasanya bunga matahari mulai berbunga pada umur 1,5 sampai 2 bulan. Ciri bunga matahari yang paling menonjol adalah kelopak bunganya berwarna kuning terang. Daunnya lebar, memiliki tangkai panjang, batang dan daunnya berbulu. Bunga matahari terbagi menjadi 2 macam, yaitu bunga pita dan tabung bunga pita. Bunga matahari terbagi menjadi 2 macam, yaitu bunga pita dan tabung. Bunga pita merupakan bagian bunga di sepanjang tepi cawan yang membentuk pita. Sedangkan bunga tabung adalah bunga-bunga fertil yang biasanya menghasilkan buah. Penyerbukan bunga matahari memanfaatkan polinator lebah madu untuk terjadinya proses pembuahan putik dan benang sari yang akan menghasilkan biji.
Bunga matahari memiliki diameter 15 sampai dengan 20 cm tergantung jenis varietasnya. Akar bunga matahari berbentuk serabut serta memiliki rambut-rambut akar. Kedalaman akarnya bisa mencapai 2 sampai 3 meter. Nah, bagaimana anak-anak tadi? Sudah lihat video tentang bunga matahari? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang Ibu Nince punya gambarnya. Ini dia bunga matahari. Ya. Ada yang punya? Wow, ada yang pernah lihat? Iya, Ibu Nince saat ini hanya punya gambarnya ya. Dimaafin ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Ya, bunga matahari atau bahasa Inggrisnya sunflowers adalah tanaman berbunga. Bentuknya menarik dengan warna kuning terang. Ya, bentuknya mirip dengan matahari. Dan pertumbuhannya sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Jadi, kalau ada sinar matahari, bunga ini akan bertumbuh dengan baik. Iya. Ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari batangnya, tingginya antara 1 sampai 3 meter. Bentuknya, batangnya bulat, memiliki tekstur bulu-bulu halus, cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Iya, itu batangnya. Akarnya tidak begitu besar, tapi kuat. Teksturnya halus dan lebat. Ya, mampu menembus tanah yang dalamnya sampai 3 sampai 4 meter. Wow, jauh juga ya akarnya nembus ke tanah. Ya, kemudian daunnya berbentuk serupa jantung. Ya, daunnya berbentuk serupa dengan jantung katanya. Ya, oke. Panjangnya sampai 15 cm dan lebarnya sampai 12 cm. Tumbuh pada pokok batang yang akarnya keras dan punya tangkai sebagai penghubung. Iya, ukurannya cukup panjang, terletak sama seperti tangkai tumbuhnya bunganya. Iya, sekarang kita bahas bunganya. Bunganya adalah kelopak bunga ukuran besar, jumlahnya puluhan. Ada kelopak bunga kecil, letaknya pada bagian dalam dan jumlahnya ribuan. Ada warna kuning terang, berbentuk seperti pita, diameternya sampai 30 cm, bentuk lingkaran ya. Dan bagian tengahnya ada juga berukuran kecil, warnanya coklat dan akan menjadi biji. Wow. Nah, sekarang kita lihat bijinya. Bijinya adalah bertekstur kulit keras. Bagian luarnya bentuknya pipih memanjang, warnanya abu-abu hingga akan menjadi kehitaman. Iya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bunga matahari. Apa sih gunanya, Ibu Nince, atau manfaatnya? Apa ya? Oke deh. Manfaatnya dari bijinya dulu. Bijinya bisa jadi kuaci, bisa jadi minyak ya,
seperti ini kuaci. Nih ya, ini bisa jadi kuaci seperti ini anak-anak. Coba kita lihat biji-bijinya. Nah, oke, nih jadi seperti ini dia teman-teman. Ya, ada yang seperti ini, ada yang putih juga. Ya, oke. Anak-anak pasti sudah pernah makan kan kuaci? Iya. Nah, itu gunanya bijinya sebagai kuaci atau sebagai minyak goreng. Wah, bisa ya rupanya. Oke, kemudian tanamannya sebagai tanaman hias. Ya, daunnya bisa diolah dengan menjadi pupuk hijau atau pakan ternak atau makanan ternak ya. Oke, nah itu untuk manfaat yang ini. Manfaat kesehatannya adalah bijinya yang berwarna hitam tadi, kehitam-hitaman tadi, memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Iya, misalnya menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan sistem saraf kita, atau menjadi antiinflamasi atau mempunyai vitamin E dalam jumlah yang besar dan bisa mencegah penyakit kardiovaskuler atau serangan jantung koroner ya. Terus mencegah kanker. Wow, rupanya bunga matahari bagi kesehatan kita tadi bisa mencegah kanker, terus bisa mencegah penyakit serangan jantung, terus mempunyai vitamin E yang besar, terus bisa menurunkan kadar kolesterol, terus menyehatkan sistem saraf kita. Nah, itu manfaatnya dari manfaat bunga matahari. Manfaatnya dari kesehatannya juga tadi sudah. Nah, bisa anak-anak? Oke, nah itu anak-anak penjelasan sedikit tentang bunga matahari di hari ini. Oke, anak-anak siap untuk menerima tugas-tugasnya? Siap? Ya, anak-anak kelompok bermain 1 siap untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Siap? Oke. Tugas pertama anak-anak adalah mengisi konsep lambang bilangan dengan angka. Ya, LKA-nya seperti ini. Perhatikan ya. Oke. Ya, kita ambil, boleh anak-anak pakai pensil, boleh pakai spidolnya ya. Ya, ini spidol atau dengan pensil boleh yang mana aja. Oke, ini mau pakai spidol dulu ya. Nah, anak-anak nanti di kotak ini, di kotak-kotak ini anak-anak lihat gambarnya ada berapa. Kemudian isi di lingkaran ini ya. Lingkarannya kosong. Kita isi ya. Misalnya ini angka bunga mataharinya ada berapa ya? Ada 1. Isi di dalam lingkarannya 1. Ya, seperti ini ya. Bisa, Nana? Bisa. Nah, untuk selanjutnya anak-anak yang isi sendiri. Hitung dulu kok di dalam kotaknya bunga anggreknya. 1, 2. Kemudian isi di lingkarannya 2. Ya. Kemudian bunga ini ada berapa? 1, 2, 3. Isi di lingkarannya 3. Ya. Dan terakhir bunganya hitung 1, 2, 3, 4. Taruh di sini 4. Ya, bisa? Oke, pasti bisa. Itu tugas pertama. Tugas keduanya anak-anak adalah kolase gambar bunga matahari. Kolase dengan gambar bunga matahari. Iya.
LKA-nya seperti ini ya. Oke, LKA-nya seperti ini. Kemudian setelah itu anak-anak siapkan kertas lipatnya atau kertas apa yang berwarna ya, kertas lipatnya. Kemudian tolong mami nanti kertas lipatnya ini gunting-gunting, cerek-cerek, gunting-gunting kecil-kecil ya mami ya. Nanti jadi seperti ini nih mami. Oke ya. Nah setelah gunting-gunting kertas lipatnya, nanti anak-anak pakai lem ya, dilem satu-satu kelopaknya, lem dulu, terus kemudian tempel kertas lipat yang tadi digunting-gunting mami ya. Nana tempel ya, tempel, terus di sini tempel lagi sampai kelopaknya habis, dan tengahnya boleh juga ditempel atau diwarnai aja boleh ya, diwarnain. Kemudian nanti daunnya diwarnain, batangnya diwarnain, yang tengahnya juga boleh diwarnain. Oke anak-anak, kita nanti bekerja di Google Meet deh ya. Oke, nah itu tugas yang kedua. Setelah itu anak-anak Ibu Nice kasih tugas olahraganya. Tugas olahraganya adalah berlari memindahkan mainan. Anak-anak nanti ada mainan di sana ujung, terus anak-anak di sini. Kemudian lari, ambil mainannya satu-satu, pindahin lagi ke tempat sini. Ambil lagi di sana, pindahin ke sini ya. Oke, tapi hati-hati ya. Awas, nanti kepleset. Hati-hati ya berlarinya. Nah, itu tugas olahraganya. Nah, anak-anak, oh iya, Ibu Nice mau tanya. Anak-anak kalau berkata jujur tuh bagaimana sih? Gimana ya berkata jujur tuh? Oh iya, berkata jujur adalah anak-anak tidak berbohong. Iya, berkata sebenarnya. Kalau kita tahu A, ya harus kita katakan A. Kalau kita tahu B, ya harus katakan B. Iya, anak Tuhan tidak boleh bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong, harus berkata jujur, berkata sebenarnya. Oke anak-anak ya, siapa anak Tuhan tidak boleh berbohong. Oke, berkata jujur ya anak-anak. Tugas-tugas 1, 2, 3 dan tugas olahraga sudah selesai dikerjakan. Kita mau tutup dengan doa. Yuk anak-anak, kita berdoa dengan sikap yang baik. Oke ya. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Oke, kita tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Heavenly Father, thank you for the school day. Bless my teacher, my friend, and my family. Bring us home safely. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke anak-anak, tugas-tugas dan pembelajaran di hari Rabu sudah selesai. Ibu Nice mau permisi. Tapi ingat ya, anak-anak tetap semangat, tetap tersenyum, dan akan menjadi tetap sehat ya. Tetap sehat anak-anak ya, jaga kesehatan, makan buah, makan nasi, makan sayur ya. Apa yang dikasih mami dimakan, oke? Ya, bagaimana anak-anak kalau kita mau berpisah dengan salam kompaknya? 1, 2, 3. I love you. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.